Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Jatibogor 01, yang kami hormati segenap Dewan Guru SD Negeri Jatibogor 01. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di suasana yang cerah dan terang benderang ini kita bisa berkumpul memenuhi undangan dari Pak Roma selaku calon guru penggerak angkatan 11, Pak. Angkatan 11 dalam rangka diseminasi budaya positif. Nah, ini mungkin kali kedua SD Jatibogor 01 mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan ini akan lebih menguatkan lagi budaya positif yang ada di SD Negeri Jatibogor 01 sehingga dapat menciptakan well-being pendidikan di SD kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan pula kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mulai acara kita pada siang hari ini karena mengingat waktu sudah sangat ketar, membahana panasnya. Sebentar lagi Bu Hana juga pulang ya Bu Hana ya. Iya, ada yang menunggu. Mari kita buka acara kita hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Muprodi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak dan Guru SD Negeri Jatibogor 1 yang terkhusus dari JGP kita angkatan 11 Bapak Ramadan yang mengadakan acara ini. Marilah kita pertama-tama mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi siang hari ini kita dapat bertemu di sini atas undangan Bapak Ramadan untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif yang diselenggarakan khusus calon guru dalam hal ini angkatan 11. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu di sini tentu saja dengan tujuan positif ya. Apalagi ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Roma masalah diseminasi budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah tentu saja nanti akan dibedah oleh Bapak Roma. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti dapat dicerna, dapat dipahami, dan kita semua dapat bermusyawarah untuk bersama-sama memahami dan melaksanakan nanti yang akan diterapkan di SD kita. Karena budaya positif itu banyak dan SD kita sudah melaksanakan budaya positif, terutama yang kita laksanakan sehari-hari. Ada budaya senyum, budaya salam,
sapa yang beberapa waktu lalu dilaksanakan tapi berhenti. Mudah-mudahan untuk ke depan akan dilaksanakan kembali ya Pak Lurah ya. Sebab kemarin alhamdulillah sudah berjalan tapi sekarang berhenti. Perlu nanti dilaksanakan kembali budaya salam, sapa, senyum. Kita untuk membudayakan itu supaya anak-anak kita nyaman di sekolah. Sebenarnya banyak sekali budaya positif yang harus kita laksanakan dan terapkan agar sekolah kita itu nyaman, anak kita nyaman. Sehingga perlu sekali ini dibedah untuk budaya positif. Nanti banyak sekali. Jadi tolong nanti di laksanakan bersama. Kiranya kurang bijaksana apabila terlalu banyak sambutan ya, sudah cukup waktunya. Kira-kira tolong nanti Bapak Ibu cermati dan bersama dan nanti kita laksanakan bersama-sama untuk budaya positif. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya. Tiba saatnya ini waktu yang ditunggu-tunggu. Mungkin panjenengan semua tambah penasaran. Kalau kemarin diseminasi positifnya pas saya mungkin masih kulit-kulit. Mudah-mudahan ini sampai mendalam, bahkan sampai hati dan jantungnya ya Pak Lurah, biar masuk ke kalbu. Oke, mari kita langsung saja kita simak pemaparan tentang disiplin tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita dari SD kita angkatan 11 yaitu Pak Ramadan. Kepada Bapak Muhammad Ramadan kami persilakan terus yang melihat batu. Terima kasih buat Bu Desi atas kesediaannya untuk menjadi moderator pada hari ini. Ya. Baik ya, untuk supaya tidak ngantuk, ya, kita dibuka dulu dengan pantun. Ya. Belum. Ya. Pergi aerobik pakai kapal selam. Pulangnya pakai kereta asap. Kalau saya aturkan salam, jangan lupa langsung dijawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bapak Mufardi Muhammad SPDT selaku Kepala Sekolah SD Negeri 21 serta rekan-rekan guru sejawat yang telah bersedia hadir di sini meluangkan waktunya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan kedua, salam serta salam kalau kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya ingin memberikan sebuah diseminasi. Diseminasi itu ada yang tahu Bapak Ibu? Diseminasi itu apa? Benar sekali, penyebaran informasi. Luar biasa, tangan Bapak ini. Nah, diseminasi itu adalah penyebaran informasi. Dan bukan penyebaran penyakit. Diseminasi adalah penyebaran informasi. Nah, di sini informasi yang sangat bermanfaat, ya, tentunya bagi kita semua. Dan pada hari ini saya ingin mendiseminasi modul
1.4 budaya positif. Ini adalah modul yang sedang saya pelajari dan ini adalah akhir dari modul 1.4-nya. Di samping itu saya bukan hanya untuk belajar sendiri saja, saya bukan untuk pintar sendiri saja, tapi untuk bareng-bareng. Yuk pintar bareng-bareng bagaimana sih budaya positif di sekolah itu, ya, bagaimana merubah budaya yang tadinya dulu tidak dilaksanakan menjadi lebih baik lagi dari kemarin gitu. Nah, itu adalah kesepakatan dulu. Nah, kesepakatan bersama ya. Di sini yang pertama adalah memanfaatkan dan saling berbagi waktu. Nah, ini kita harus memanfaatkan waktu dengan baik, ya. Kemudian buka hati dan pikiran untuk sama-sama belajar. Jadi saya di sini bukan berarti saya lebih pintar. Nah, saya bukan berarti di sini lebih pandai. Tapi ayo kita belajar bareng-bareng. Nanti terbuka hati kita bersama. Nah, yang ketiga adalah mengangkat tangan apabila ingin berbicara atau berpendapat. Silakan kalau misalkan mau bicara atau berpendapat bisa dipersilakan. Selanjutnya di sini saya ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ada yang setuju? Coba Pak setuju? Oke, setuju. Ada lagi yang setuju? Oh, kalau setuju jelas setuju. Karena sudah tahu ilmunya. Bu Eli, setuju? Oh, tergantung untuk hukumannya. Terima kasih. Pak Herman, Pak. Saya setuju untuk memberikan hukuman kepada anak. Akan tetapi hukuman itu bersifat mendidik. Tidak. Terima kasih Pak Herman, luar biasa sekali. Nah, nanti jawabannya nanti. Ya, setelah kita mengikuti itu, nanti akan terbuka sendiri. Yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Setuju? Bisa setuju, bisa tidak. Nah itu. Iya. Gitulah. Nah, sekarang yang ketiga, apakah Bapak Ibu setuju bahwa seorang guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Setuju. Oke, semua untuk kali ini setuju semua. Oh, gitu. Ya, enggak apa-apa. Iya. Siap. Terus yang keempat, apakah Bapak Ibu setuju bahwa seorang guru harus mampu menjadi teman bagi siswa? Iya. Ada yang setuju, ada yang tidak mungkin. Ya. Baik, ini hanya sekedar pertanyaan pemantik saja supaya saya mengetahui ya yang ada di benak Bapak Ibu semua. Nah, sekarang kita langsung saja ke agenda pada hari ini. Agenda pada hari ini adalah disiplin. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang kedua teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nanti kita akan belajar tentang restitusi itu apa. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Dan keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima itu adalah restitusi 5 posisi kontrol. Dan restitusi yang keenam adalah segitiga restitusi. Nanti kita akan belajar bersama tentang itu. Selanjutnya adalah pembelajaran yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, Bapak. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar. Bagaimana caranya kita merubah paradigma belajar ini? Nah, di sini ya, coba Bapak Ibu punya tangan atau tidak? Tangan kanan?
Ya, punya. Sekarang tangannya dikepalkan. Ya, kalau sudah dikepalkan, anggap saja di kepala Bapak Ibu semua ada sesuatu yang berharga. Dan sesuatu yang berharga ini tidak boleh diambil oleh orang lain. Nah, coba sekarang yang sebelahnya itu mau mengambilnya, caranya macam-macam. Ada dengan cara memarahi, gitu. Ada yang mencoba untuk menggoda, menggelitik, ya. Itu menurut panjenengan semua, kalau di tangan panjenengan itu adalah sesuatu yang berharga, apakah boleh diambil oleh orang lain? Tidak boleh. Monggo, ada yang mau? Jika kita memiliki sesuatu yang kita miliki, yang sangat berharga, jika ada orang yang mengambil, tentunya mempertahankan. Tetapi Luar biasa sekali jawaban dari Bapak semua. Oke, ada yang mau? Nah, monggo, Bang. Apabila sesuatu yang berharga di zaman dunia, gitu ya, di zaman tangan Anda, itu boleh tidak diambil oleh orang lain di sebelah. Untuk jawaban saya pribadi, jelas tidak boleh, karena itu hak saya dan akan saya pertahankan. Luar biasa sekali jawaban dari Bapak ini. Sampai dia itu membeliakan makanannya, mengatakan dia itu sangat memproteksi sekali. Iya, gitu. Berarti apa yang dia miliki tidak boleh untuk direbut, betul sekali, ya. Baik, ini ada hubungannya dengan yang kita baca. Ya. Nah, di sini sesungguhnya siapa yang memegang kendali gitu? Itu yang memegang kendali itu adalah diri kita. Jadi kepala tangan kita itu bisa terbuka atau menutup itu atas kendali diri kita. Nah, itu yang disamakan dengan kontrol diri. Nah, di sini tentu kita sendiri memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar saat ini. Baik ya, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan atau ilusi kontrol. Jadi guru itu jangan beranggapan bisa mengontrol siswa. Gitu. Jangan sampai ada anggapan bahwa bisa mengontrol siswa. Karena yang bisa membuka dirinya untuk dikontrol adalah siswa sendiri. Guru tidak bisa mengontrol siswa. Jadi jangan beranggapan atau berilusi bahwa guru itu bisa mengontrol siswa atau murid. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi pemikiran seperti itu, ya. Selanjutnya adalah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini belum terbukti seperti itu. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Kira-kira boleh? Tidak. Orang dewasa tidak boleh memasak, tidak punya hak seperti itu. Nah, sekarang perubahan paradigma menurut William Glasser dalam kontrol teori, choice theory, ya. Nah, William Glasser mengatakan bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk
berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu betul-betul guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Dan di sini perilaku dari siswa kita itu semuanya memiliki tujuan. Ya, pasti ada tujuannya. Kenapa seorang anak itu melakukan seperti ini? Kenapa ada anak mengganggu siswa lain? Kenapa ada anak mencuri makanan anak lain? Ada anak mengambil uang anak lain? Itu ada tujuan masing-masing. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut Stephen R. Covey, ya, bahwa mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ya, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ada stimulus respon dan teori kontrol. Misal di sini ada realitas kebutuhan kita samakan. Kemudian realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Jadi guru tidak boleh menganggap kebutuhan setiap murid itu sama. Ya, jelas kebutuhan setiap murid itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang pada realitanya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gitu. Contoh, misalkan murid diberi satu gambar saja, mereka itu akan menjawab berbagai sudut pandang. Gitu. Jadi jelas sekali bahwa mereka itu berpikirnya berbeda, gambarnya juga berbeda dengan yang lain. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Realitanya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi jangan membuat anak itu merasa bersalah. Ya, tapi kita harus memahami bahwa perilaku itu pasti ada tujuannya. Mereka melakukan itu pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol ini menyebutkan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maksudnya apa? Bahwa anak itu sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi misalkan seorang guru, ya, apakah seorang guru itu mau dikontrol oleh orang lain yang sesama guru, misalnya seperti itu? Tidak mau pasti. Tetapi dia sendiri yang mau mengontrol dirinya. Termasuk tadi bagaimana dia mau membuka genggamannya, itu terserah dirinya. Dia mau membuka atau tidak. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, secara realitasnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu jelas kan. Kemudian pemaksaan ada pada bujukan gagal. Nah, ini pemaksaan ada pada saat bujukan. Jadi apabila semua bujukan, semua teknik
gagal. Jadi kita bisa berkolaborasi ya dengan siswa atau dengan rekan sejawat membuat konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah ini harus dirubah. Kita harus model berpikir menang. Nah, baik, selanjutnya ada pertanyaan, apa yang terlintas dalam benak Bapak dan Ibu guru hebat tentang makna disiplin? Monggo, konten sing tak jawab. Untuk Pak Todi tentang makna disiplin, Pak. Disiplin. Apa itu nih? Apa itu? Disiplin itu apa, Pak? Itu berarti mentaati semua peraturan. Ya, disiplin mentaati semua peraturan. Iya, luar biasa, menarik. Baik, coba Bu Agus, disiplin. Disiplin itu apa sih? Disiplin itu suatu sikap yang dilakukan secara Sadar atau apa? Teratur, secara teratur, iya. Itu berarti suatu sikap yang dilakukan secara teratur, gitu. Dan konsisten, ya. Oke, luar biasa sekali gitu. Ya, tepuk tangan dulu buat Bu Agus ya, yang paling baik tadi. Nah, tadi Bu Agus sudah menyebutkan apa itu disiplin. Disiplin adalah sikap yang dilakukan secara teratur dan konsisten. Karena Pak tadi aturan yang harus dipatuhi, ya Pak. Itu seperti itu, aturan yang harus dipatuhi. Baik, langsung saja kita simak dulu apa itu disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantoro, sudah pada kenal Ki Hajar Dewantoro ya? Ya, gitu. Oke, disiplin itu adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, mungkin kalau kita selalu memberikan hukuman itu dengan yang tidak nyaman. Gitu. Nah, sekarang Bapak pendidik kita di Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Dan sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, ya, disiplin. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi kita sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin atau disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kita sudah merdeka tidak? Sudah merdeka. Nah, di sini maksud dari hal tersebut, disiplin itu berawal dari diri kita. Harus kita yang membangkitkan disiplin diri itu. Nah, tapi apabila kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, maka orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Itu maksud dari Ki Hajar Dewantoro. Dan Ki Hajar Dewantoro juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantoro ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, motivasi dari diri.
Jadi itu asalnya dari diri, dari dalam. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Kita butuh orang lain untuk mendisiplinkan diri kita. Kalau kita tidak punya motivasi dari dalam diri kita, begitu. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Tidak terlepas dari perintah, tetapi cakap untuk memerintah diri sendiri. Dia pandai untuk memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantoro. Apa itu yang disebut dengan merdeka? Baik. Adapun pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini sejalan dengan pandangan Dayan Kosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2021, ya. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa disiplina, yang artinya belajar. Disiplin ini belajar ternyata. Disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut, ya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berarti motivasi dari dalam diri kita, bukan dari luar. Nah, disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Jadi disiplin adalah kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, ini tujuan dari disiplin adalah seperti ini. Dan pengertian disiplin itu adalah motivasi untuk memotivasi intrinsik, ya, bukan ekstrinsiknya. Jadi yang diutamakan adalah muncul dari dalam dirinya, bukan dari luar. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Dayan Kosen juga mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Jadi harus supaya motivasi intrinsiknya terbangun itu dengan menggerakkan dari dalam, bukan dari luarnya, ya. Kemudian seperti yang kita ketahui, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Mungkin sudah pada paham, ya, apa itu dengan profil pelajar Pancasila yang sedang tren saat ini di dunia pendidikan, terutama kurikulum merdeka. Nah, sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka ini sudah paham apa itu dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita harus hafal, ya. Jangan muridnya yang hafal aja, tapi kita juga harus hafal. Yang kedua apa? Berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, berarti. Keenam, mandiri, ya. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Jadi kita tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila untuk sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Oke, dalam disiplin kita menerapkan disiplin itu harus ada nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sini. Dan di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita, termasuk pada siswa kita di kelas.
yang ada profil pelajar Pancasila, kemudian 9 pilar karakter, kemudian ada IBO atau sikap murid ya. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan lifelong gitu ya. Kemudian petunjuk hidup. Ada nanti kita akan pelajari tentang toleransi, bagaimana cara toleransi, mandiri, kemudian empati. Ini banyak sekali ya, banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang harus kita ajarkan. Nah sekarang ini yang kelima adalah ini yang paling penting ya, empati, suara hati, kontrol, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan ini seperti ini ya, banyak sekali ini. Nah, ada kreatif, semangat, kesetiaan. Ini nanti yang akan diterapkan di pembuatan keyakinan kelas. Nah, baik, langsung saja pelajaran yang kedua. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah ini menurut ya, menurut dosen. Ini kalau mau kenalan dosen itu orang ini ibu dosen gitu. Iya. Baik. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi eksternal mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi anak itu akan termotivasi apabila dia itu diberikan imbalan, gitu. Nah, kemudian yang satunya yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya adalah motivasi internal. Internal itu berarti dari dalam diri anak tersebut, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya jadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini? Gitu. Jadi kita harus menggunakan di dalam masing-masing kesehatan. Nah, ini apa itu hukuman? Nah, hukuman kita tidak terencana, ya, dan kita
ini menurut artikel. Kemudian contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, bagaimana cara mengapresiasi kebajikan? Ini ada pembuka, kemudian nilai kebajikan yang akan kita tanamkan di sini, kemudian situasi. Nah, di sini pembukanya misalnya seperti ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu kalau misalkan melihat seorang anak menolong anak lain pada saat dia jatuh, mungkin ini yang bisa dilakukan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian ini yang kedua, apabila kita melihat ada seorang anak yang lebih pintar, gitu, tapi tidak mau ngajari temannya yang belum selesai dalam satu kelompok tersebut. Kita memberikan apresiasi kebajikan seperti ini. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ya, jadi tidak langsung menyalahkan kamu bagaimana sih, itu temanmu masih banyak yang belum selesai, kenapa kamu main sendiri. Tapi kita ubah gitu, apresiasinya seperti ini. Saya menghargai kepedulianmu. Nah, yang ketiga adalah terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini untuk mengapresiasi kita kepada anak pada saat anak itu kelas dalam kondisi kotor dan anak itu mau memungut kertas-kertas yang ada di kelas kita. Baik, selanjutnya, nah, apa sih tujuan dari disiplin positif itu? Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang tujuan dari disiplin. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, saya minta bantuannya kepada salah satu orang untuk membedakan apa itu hukuman. Misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu hukuman apa? Konsekuensi. Membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran teknik. Hukuman. Bagaimana kita cek apakah benar? Yang satu hukuman jelas itu ya, karena berhubungan dengan fisik, gitu ya. Kemudian yang kedua, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu jelas hukuman. Ya, karena hukumnya dengan fisik. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali menggunakan masker ke sekolah, ini hukuman. Jadi tidak ada hubungannya, push up dengan masker. Iya, itu jelas-jelas itu hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini ada maksudnya di sini. Jadi bukan hanya hukuman, tapi ada maksud dari pemberian konsekuensi itu.
Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu adalah konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini jelas hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dan selama 10 menit untuk pelajaran PJK. Ini adalah konsekuensi hubungannya dengan pelajaran, persis ya, dengan pelajaran. Baik, ya kita lanjutkan lagi. Sekarang pada konsekuensi. Apa sih itu konsekuensi? Konsekuensi itu beda dengan tadi hukuman. Nah, kalau hukuman tadi kan tiba-tiba. Jadi kita memberi hukuman itu secara tiba-tiba, tidak ada perencanaan. Tapi kalau konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati sebelumnya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, murid, ya sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, ini nanti bentuknya adalah keyakinan kelas. Ya. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu jelas sangat menyakiti, ya, menyakiti. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi dan harus dilaksanakan karena itu sudah kesepakatan dari masing-masing siswa membuat konsekuensinya mereka sendiri. Jadi tidak akan menyakiti mereka. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah ini kalau hukuman, ini dendamnya luar biasa sama gurunya. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini konsekuensi. Ini jangkanya pendek, hanya pada saat itu saja. Tapi mereka itu nanti akan menyadari kesalahan mereka. Selanjutnya adalah anak membenci kedisiplinan. Ini benar. Anak yang sering dihukum biasanya benci sekali dengan disiplin. Dengan aturan itu benci. Tapi kalau konsekuensi, anak itu adalah akan menghargai disiplin. Mereka sadar sendiri, punya kesadaran. Kalau hukuman itu sifatnya paksaan. Kalau ini stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jelas ini sakitnya akan bertahan lama. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau ini konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini adalah konsekuensi. Dan hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak berdaya. Tapi kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tapi mereka nanti akan dikembalikan pada kelompok mereka sendiri atau dikembalikan dengan teman-teman sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Baik, kita langsung saja ke apa itu restitusi. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini disebut dengan restitusi. Tidak membuat si anak itu merasa bersalah. Selanjutnya adalah 9 ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Kemudian 3 tawaran atau bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi, ya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya, bukan dipisahkan dari kelompoknya. Baik, selanjutnya ini identitas gagal dan identitas sukses. Kalau hukuman ini ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi
konsekuensi sesuatu harus terjadi. Eksekusi itu adalah pilihan. Nah, kemudian ini sifatnya adalah negatif. Kalau hukuman itu sifatnya negatif, tapi kalau konsekuensi ini netral, karena belum ada solusi. Tapi kalau restitusi itu ada solusinya, dan yang membuat solusinya adalah mereka sendiri. Mereka menyepakati keyakinan kelas mereka. Ini sesuatu yang sangat positif, dan restitusi ini adalah pendekatan atau sesuatu yang lagi tren sekarang. Ini adalah restitusi. Iya, bukan prostitusi. Baik, sekarang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu di sini sudah ada yang membuat keyakinan kelas? Semuanya sudah. Ya. Nah, ini keyakinan kelas sebenarnya ada caranya, cara pembuatannya bagaimana. Nah, mari kita pelajari di sini. Ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira apa? Iya, keselamatan untuk melindungi kepala, ya. Itu kemungkinan jawabannya mungkin seperti itu. Nah, sekarang mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Iya, kesehatan. Kemudian mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Iya, kenapa tidak peraturan saja sih? Harus ada keyakinan kelas buat apa? Kira-kira apa ya? Mengapa yang kita terapkan tidak peraturan saja sih? Kenapa harus ada keyakinan kelas saja? Buat apa sih keyakinan kelas? Ya. Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat Bu Desi. Jadi peraturan kelas itu masih di dalam keyakinan kelas. Peraturan kelas itu masih di dalam keyakinan kelas. Jadi harus, walaupun sudah ada peraturan kelas, kita harus membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu akan menjadi lingkungan yang positif. Kalau akan tercipta lingkungan positif. Kalau kita sudah buat keyakinan kelas yang di dalamnya ada peraturan kelas, itu akan tercipta lingkungan positif. Lingkungan positif ini akan menciptakan budaya yang positif bagi sekolah kita. Ini skemanya seperti ini, ya. Selanjutnya, perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Oke, peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, misalnya seperti itu. Misalnya dilarang mengganggu orang lain, tadi di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kalau peraturannya modelnya kayak gini, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah bentuk tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, berarti dia harus menghormati orang lain. Kemudian kalau misalkan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, jadi dia harus menghormati orang lain. Ini adalah sebuah komitmen, ya, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini bentuk keyakinan kelas adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini antri, ya. Ini antri kalau keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, ini untuk jelas untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor.
Nah, ini keyakinan kelas, keselamatan atau keamanan, bisa diri sendiri dan untuk orang lain. Baik, selanjutnya adalah cara membuat keyakinan kelas. Cara membuat keyakinan kelas itu adalah yang pertama adalah mempersilakan murid untuk bercurah pendapat mengenai peraturan yang perlu disepakati. Jadi murid itu nanti menyampaikan pendapatnya tentang peraturan yang perlu disepakati itu apa. Seperti tadi yang ini, misalkan dilarang mengganggu orang lain, itu adalah peraturan. Nah, itu peraturan itu ditulis, dicurahkan oleh murid, ya, kemudian ditempelkan seperti yang di sini, mungkin ya. Nah, itu mencatat semua masukan murid di papan tulis atau kertas besar, kemudian ditempel di kertas besar. Susunlah keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif tidak diperbolehkan menggunakan kalimat negatif seperti dilarang, jangan, tidak. Dia seperti tidak nyontek saat ujian diganti. Ya, tepat sekali. Jangan berbadasi, ya. Nah, kemudian tinjau kembali hasil curah pendapat. Ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan. Beberapa peraturan disatukan ke dalam keyakinan. Nah, peraturan-peraturan itu disatukan dalam sebuah keyakinan yang isinya sedikit, ya, hanya beberapa. Iya, ada 1 atau 7, biasanya 7. Iya. Iya. Kemudian semua warga kelas meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani. Nah, ini semua kelas itu kalau anak SD biasanya dengan cap jempol, ya, bisa cap jempol atau tanda tangan, ya, dengan tinta bisa, ya. Kemudian dilekatkan atau disimpan di tempat yang mudah terlihat, ditempel di manapun, ya, di dinding atau dimanapun yang mudah terlihat oleh siswa, supaya mereka itu nanti selalu melihat, oh ya, saya punya keyakinan seperti ini dan harus dipatuhi. Baik. Selanjutnya adalah pembelajaran yang keempat. Ini tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya mempunyai kebutuhan dasar, ya. Di antara ini adalah penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Seluruh manusia, tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa terima, love and belonging, kebebasan hidup, kesenangan, fun, dan penguasaan power. Ini adalah kebutuhan dasar. Contoh pertanyaan romantisnya seperti ini. Pak Herman guru kelas 4B di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Doni, ya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 4B telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan kasar. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Herman, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang bisa menjawab? Alasannya apa ya? Dia tidak membawa bekal sendiri. Ada lagi? Dia kekuasaan, ya, power gitu ya. Ada. Iya, kelima kebutuhan dasar. Betul. Iya, betul sekali. Baik, kita langsung saja ke sini. Nah, setelah kita konfirmasi ke Doni, ternyata Doni itu dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Dan Doni itu merasa senang temannya jadi memperhatikan dia,
ketika temannya melakukan tindakannya itu pada gurunya dan guru memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Dan ada lagi alasannya dia merasa hebat karena temannya jadi takut, ya, jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Ini yang merasa berkuasa, pengennya dia berkuasa dan punya kekuatan di kelas itu. Selanjutnya alasannya dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya merasa membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, ini kebebasan, dia ingin bebas gitu. Ada rasa ingin kebebasan di situ. Bosan saya makan itu aja. Saya ingin mencicipi yang lain punya teman saya. Itu kata Doni. Selanjutnya dia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya. Ini untuk kesenangan. Dia melakukan itu karena dia kesimpulannya dia itu karena ya gitulah. Iya, baik. Selanjutnya adalah restitusi 5 posisi kontrol, pelajaran yang kelima. Langsung saja. 5 posisi kontrol di sini ada beberapa, ya, ada 5. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman sebagai pemantau atau sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru, ya. Apakah kita menjadi penghukum? Apakah kita menjadi pembuat orang yang merasa bersalah, membuat murid kita merasa bersalah, atau menjadi teman, atau pemantau, atau sebagai manajer? Oke. Pernyataan-pernyataannya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu adalah pernyataan yang membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu anak kalau diomongin kayak gini, itu pasti dia itu merasa, saya berarti orang yang bersalah ini. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini adalah penghukum. Nah, kalau ayolah lakukan demi bapak ibu, ini adalah ungkapan yang biasa dilakukan guru untuk menjadi teman. Ayolah lakukan demi bapak, lakukan demi ibu. Terus pemantau, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah memantau, cuma memantau saja. Ya, kemudian bagaimana mau bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah manajer. Ini diusahakan guru itu bisa menjadi manajer, bukan menjadi pembuat rasa bersalah, menghukum, dan hanya sebagai teman atau pemantau. Kemudian yang terakhir adalah kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah penghukum. Ya, 5 posisi kontrol. Di sini ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, kemudian identitas berhasil atau sukses dari kontrol diri. Untuk penghukum, ya, penghukum ini guru berkata dan hasilnya seperti ini. Kalau misalkan penghukum, guru itu berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, pasti ya hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Seringnya seperti itu. Kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa, terus kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu bisa menimbulkan, menyembunyikan atau menyangkal dan suka berbohong. Kalau misalkan menggunakan ini posisi kontrol teman dan pemantau dengan guru mengatakan ayolah lakukan demi ibu, dan pemantau apa peraturannya. Nah, nanti ada hasil yang ketergantungan di sini untuk teman. Jadi anak itu akan merasa tergantung dengan gurunya. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau ada gurunya, pasti dia akan
Tapi kalau tidak ada gurunya, pasti akan ramai. Gitu. Ini adalah pemantau. Nah, yang harus dikuasai oleh seorang guru adalah posisi kontrol manager. Posisi kontrol manager itu adalah yang dibuat guru adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh yang dikatakan oleh guru adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini akan menghasilkan penguatan secara pribadi pada diri anak. Ya. Dan nanti anak juga akan ada perkataan lainnya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaannya, dan anak juga akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Ini adalah 5 posisi kontrol. Nah, sekarang restitusi segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya. Segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap diri. Jadi kita menstabilkan identitas anak itu. Jangan membuat mereka itu merasa gagal atau bersalah. Kemudian ada validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need, ya, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahannya. Ini divalidasi dulu. Validasi kesalahannya. Kesalahannya itu apa sih? Ini divalidasi. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Itu menanyakan keyakinan. Dari segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Baik, ya, ini adalah intervensi. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Nah, ini pertanyaan seperti ini. Sebagai contoh, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Ya, ini semuanya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik untuk digunakan posisi pemantau dan manajer. Oke, selanjutnya ini contoh kasus segitiga restitusi yang kemarin lakukan. Jadi Ashraf datang ke sekolah mengenakan seragam batik padahal hari Jumat seharusnya menggunakan pramuka. Kemudian masuk gerbang sekolah memberi salam kepada saya. Nah, dialognya seperti ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, Ashraf masuk ke kelas, kemudian disusul oleh saya dan Ashraf. Saya menanyakan pada Ashraf, kamu mengenakan batik? Iya Pak, seragam pramuka saya basah. Oh basah, iya. Baru dicuci ya? Iya Pak. Nah, saya mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu bentuk dari menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi semua orang tidak akan sempurna. Tidak orang sempurna. Semua orang tidak sempurna. Ini bentuk menstabilkan identitas supaya mereka tidak merasa disalahkan. Dan kemudian kamu tentu punya alasan, coba jelaskan. Nah, ini adalah bentuk validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan, coba jelaskan. Nah, dia Pak, saya harusnya pakai seragam pramuka, tapi karena mama baru mencucinya, jadi masih basah. Saya pakai yang ini. Maaf ya Pak. Nah, dia sudah minta maaf. Baiklah Pak Guru, hargai alasanmu. Ini adalah tindakan validasi tindakan yang salah. Tapi lain kali Ashraf juga harus mengingat sendiri terhadap Ashraf. Jangan menendangkan mama. Ashraf kan sudah besar, apalagi Ashraf sudah belajar bagaimana cara membantu orang tua di rumah kan.
salah satunya mencuci seragam sendiri. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Berarti memvalidasi bahwa dia itu salah dan terus memperbaikinya. Nah, selanjutnya, dan jangan lupa tentang kesepakatan kelas kita apa. Ini harus ditanyakan mengenai keyakinan kelasnya. Keyakinannya apa? Ya Pak, kesepakatan kelas kita berseragam sesuai dengan harinya. Berarti dia itu sudah tahu kesepakatan kelasnya bahwa berseragam itu sesuai dengan harinya, dan hari Jumat harus memakai pramuka bukan batik. Nah, saya tidak akan mengulanginya, dan dia itu sudah mengakui kesalahannya dan ingin memperbaikinya. Nah, ini betul sekali jawaban Ashraf, ini adalah tanggapan saya. Baik ya, selanjutnya adalah refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada hari ini? Monggo, benar nih? Oh. Monggo, ya. Kemungkinan untuk yang bukan kemungkinan lagi ya, yang kalau memaparkan dengan gamblang ini tentunya merekor kembali pengetahuan saya, merekor benar ya Pak ya? Jenisnya merekor apa remain? Mengingatkan kembali. Remain, oh ya salah. Remain, rekor apa gitu ulang. So Inggris sudah salah. Merimain kembali pengetahuan saya itu bahwa terkait budaya positif di situ ya ada segitiga restitusi, kemudian ada keyakinan kelas dan sebagainya. Paradigma baru itu tadi ya segitiga restitusi itu tadi, terutama yang menarik tentang menstabilkan identitas tadi. Mengidentitas tadi kan salah satu contohnya adalah setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Nah, saya jadi teringat dulu waktu itu ada kasus pembahasan tentang menstabilkan identitas, bahwa ada di mana ada studi kasus siswa yang melakukan pencurian. Apakah iya dalam studi dalam menstabilkan identitasnya itu nanti semua orang pasti pernah melakukan kesalahan pun dengan Pak Guru atau Bu Guru pernah melakukan pencurian? Maksudnya gue kan nggak mungkin ya. Berarti untuk menstabilkan identitas, apakah harus saklek kata-katanya seperti itu? Memang itu waktu itu masih jadi pembahasan. Dan saya belum mendapatkan penguatan. Apakah nanti ada teknik-teknik lain untuk menstabilkan identitas itu? Itu paradigma pada segitiga restitusi yang saya dapatkan kemarin. Kemudian perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini ya, saya senang, bangga. Di sini ada 2 guru penggerak, mudah-mudahan akan menambah budaya positif yang sangat bisa menjadi brand mark tersendiri bagi sekolah kita, untuk membedakan sekolah kita dengan SD-SD yang lain. Mudah-mudahan, karena kalau brand mark kita yang ditunjukkan hanya sesi KPM-nya aja, saya rasa semua SD bisa. Tapi kalau kita punya brand mark tersendiri, itulah akan menjadi nilai tersendiri bagi SD kita di masyarakat seperti itu ya Pak. Jadi dengan adanya kegiatan ini, saya semakin yakin dan semakin bangga bergabung di SD Negeri Jati Bogor Part 1. Jangan lupa dan bebas dari bariok, bebas dari segala penjajahan. Sesuai dengan tema bulan ini adalah Agustus, yaitu merdeka. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Budi, tepuk tangannya. Nah, itu jawaban yang sangat luar biasa dan sangat panjang dan berdasi, dan sudah merangkum semuanya dari 2 pertanyaan refleksi tersebut ya. Baik ya. Nah ini adalah contoh saja, contoh bagaimana sih kita membuat pembiasaan budaya positif di sekolah kita. Ini hanya contoh
sebuah banner ya. Nah, ada budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya. Kemudian ada SBS, sekolah bebas sampah. Itu model budaya positif juga. Kemudian yang di sini adalah antri. Budaya antri ini seperti ini. Dan selanjutnya adalah ini adalah keterangan identitas sekolah kita. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dalam diri saya dan tidak memuaskan. Memang saya bukan orang yang bisa memuaskan satu persatu, ya. Iya. Oke. Oke, sebelum saya tutup, saya pantun lagi. Oke. Burung beo, burung cendrawasih bisa ditemui di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserahkan kembali kepada saudara moderator. Mari berikan aplaus yang meriah buat Pak Ramadan. Iya, luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Ramadan yang telah memberikan penjelasan secara rinci dan gamblang. Harapannya ini akan menguatkan kembali budaya positif yang ada di SD Negeri Jakti Bogor 01, sehingga memunculkan motivasi intrinsik dari dalam. Jadi memang pelaksanaannya benar-benar karena termotivasi dari dalam, bukan dari luar. Kemana bapaknya rajin dilaksanakan, kemana bubar, hari ini apa? Benar-benar memang menjadi karakteristik kita dari dalam, karena tidak ada motivasi dari luar, tapi benar-benar dari dalam. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui dengan lancar tanpa ada gangguan apapun. Maka selesai sudah acara diseminasi kita pada siang hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Mari kita akhiri acara siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah, acara sudah selesai. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.